Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadaya yang dimuliakan Gusti Allah yang karim. Selamat bergabung kembali. Selamat berjumpa kembali pada tadarus virtual kitab Ana Muslim Usuniyun wa Syafi'iyun, buah karya seorang ulama besar berasal dari Cianjur, yaitu almarhum Kiai Haji Raden Abdullah. Melalui kitab ini kita akan mendapatkan pemahaman secara mendalam dan komprehensif tentang nilai-nilai hakiki dan substansi Islam Sunni mazhab Syafi'i. Selanjutnya kitab ini pun nanti akan disyarah oleh salah seorang ulama besar di Cianjur ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Deni Ramdan. Beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Hujjah di Kadudampit sana. Masih di Cianjur, Kadudampit di Cilaku Cianjur ini. Juga beliau ini adalah pimpinan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Cianjur. Nah, para hadirin sekalian, dalam tadarusan ini kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk berdialog langsung dengan pensyarah, atau pula jika ingin mengulang lagi atau mereview materi ini, bisa kunjungi pada YouTube Perguruan Islam Al-Ihnas Cianjur. Itu barangkali usaha-usaha dan ikhtiar kami agar Anda semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Selamat mendulang ilmu, selamat meraih pahala, selamat bertadarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadi wa alihi wa ashabihil barratil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibus syafati wal maqam, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wa mustami'unal kiram, usikum nafsi bi taqwallah faqad bajal muttaqun. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih mendapatkan anugerah dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa usia, sehat dan juga sempat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini atau di tempat manapun berada untuk mengikuti tadarus sore hari ini, mudah-mudahan merupakan bagian dari syukur kita atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat juga sempat. Dan mudah-mudahan syukur kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dijanjikan dalam firman-Nya surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka kami akan menambah nikmat kalian. Mudah-mudahan nikmat sehat kita ditambah oleh Allah, nikmat berkah usia kita juga ditambah oleh Allah. Amin. Baiklah, rahimakumullah, sebelum kita mulai sebagaimana biasa kita bertawasul dulu.
Pertama untuk almarhum al-maghfurlah sebagai mu'alif kitab yang kita kaji ini, juga kepada almarhum al-maghfurlah sebagai pemberi wasiat dan juga guru kita semua, yaitu Kiai Haji Koko Abdul Qadir Razi. Dan juga Fatihah ini mudah-mudahan diperuntukkan untuk perguruan Islam Al-I'anah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan terus maju dan juga dibimbing oleh Allah SWT, sehingga benar-benar perguruan Islam Al-I'anah ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam Cianjur khususnya. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jami'il awwal wa ila jami'i mu'alifil qudwas san ila hadhah almarhum al-maghfurlah Ki Haji Raden bin Nuh wa dzurriyyati wa san ila hadhah wa murabbi ruhi Kiai Haji Abdul Qadir bin Kiai wa husan simiras husan perguruan Islam bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Baiklah, di cetakan kitab aslinya halaman 20 baris kedua. Wa annahu ba'inun an khalqihi bisifatihi laisa fi dzatihi siwahun wala fi siwahu dzatuhu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala wujudnya itu adalah sangat berbeda dengan makhluknya, baik sifatnya atau datnya. Laisa fi dzatihi siwah wala fi siwahu dzatuh. Pada dat Allah tidak terdapat makhluk. Seperti sebaliknya mustahil juga pada makhluk ada sifat-sifat yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu muqaddasun anit taghayyur wal intiqal. Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha mustahil dari ada perubahan atau perpindahan. La tahulluhul hawadits wala ta'tarihil awarid. Mustahil hawadis atau makhluk menempat di Allah, dan juga mustahil ada sifat makhluk yang ada di Allah, sebaliknya sifat Allah ada di makhluk. Balaya jalu fi nu'ti jalalihi munajjahan anil jawal. Sebenarnya Allah Ta'ala itu adalah dat yang tidak akan ada perubahan. Wa fi sifati kamali mustagnian an jiyadatil istiqmal. Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan tambahan. Beda, sangat beda dengan kerajaan dunia. Kalau seorang presiden misalnya, rakyatnya semua taat, patuh, sam'an wa ta'atan pada Bapak Presiden itu, tentu itu akan menambah nama baik untuk Bapak Presiden tersebut. Sebaliknya apabila rakyatnya banyak yang demo, banyak macam-macam, itu tentu nama baik Presiden itu menurun. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah dan mustahil menambah keagungannya dengan takwanya seluruh makhluknya. Dan mustahil akan menurun keagungannya seandainya semua durhaka kepadanya. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala ma'lumul wujud bil uqul, bisa ta'akuli, bisa dipikirkan, bisa logika wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan wujud hayalan, bukan wujud perkiraan, tapi wujud kenyataan. Bahkan ahli-ahli sufiah berkata, dalil yang paling kuat, argumen yang paling kuat dengan keberadaan Allah adalah wujudnya Allah sendiri.
Karena seandainya dunia dan seluruh isinya dipakai dalil atau argumentasi atas wujudnya Allah, itu kata para sufi itu masih termasuk awam, masih termasuk tidak hebat, istilahnya begitu. Karena apa? Karena kalau dunia dan isinya dianggap dalil yang kuat untuk keberadaan Allah, karena hakikatnya yang ada di dunia dan isinya ini adalah hakikatnya adalah tidak ada. Adamun mahdun. Hakikatnya tidak ada. Masa hal yang tidak ada dijadikan dalil? Makanya dalil yang paling kuat atas wujudnya Allah adalah wujudnya Allah itu sendiri. Mar'iyudzat bil absor nikmatan minhu walutpan bil abror tapi pidaril koror wa itmaman hulin ni'am bin nadri ila wajil karim. Dan juga datnya itu bisa dilihat oleh mata, tapi itu nanti pidaril koror, nanti di akhirat. Kalau di dunia ini menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sendiri pun sewaktu Mi'raj itu tidak melihat dengan mata kepalanya, tapi melihat dengan batinnya, dengan ainul basirohnya. Makanya di sini kata almarhum Abdullah Mamaradin Abduh Minuh, mar'iyudzat bil absor nikmat walutpan bil abror pi darir koror. Kita harus yakin sebagai muslim yang sunni bahwa Allah itu pasti akan bisa dilihat oleh mata, tapi nanti pi darir koror, di sorga. Bahkan nikmat yang paling nikmat, kenikmatan di surga adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak nikmat yang paling nikmat untuk ahli surga nanti kecuali hanya nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini tentang melihat Allah di surga, jangan kita bayangkan sebelah mana surga, sebelah mana kita. Kalau pertanyaan itu seperti pertanyaan yang dulu, bahwa kalau mengatakan, kalau bertanya sebelah mana, itu tentu jawabannya akan tempat. Sedangkan Allah itu mustahil Allah membutuhkan tempat. Pokoknya kita yakin bahwa Allah SWT itu pasti akan bisa dilihat oleh mata kita ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah jadi penghuni surga. Amin. Selanjutnya, paslun fil hayat wal kudrat. Pada pasal ini kan menjelaskan tentang hayatnya Allah dan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang muslim yang sunni, wa a'taqidu annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun la ya'tarihi kusurun wala ajajun. Saya mengitikadkan dengan itikad yang kuat, begitulah pernyataan seorang muslim yang sunni, bahwa Allah SWT itu maha hidup, maha kuasa, dan juga maha memaksa atas kudrat dan irodatnya. Sehingga kita sebagai makhluk merasa, dan kita harus seyakin-yakinnya bahwa sikap kita keseharian, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik direncanakan atau tidak direncanakan, semua seakan-akan itu semua dipaksa dengan maha koharnya Allah SWT. Memang benar. Seringkali merencanakan kita atas sesuatu hal, padahal rencana telah matang, sudah dipersiapkan segala halnya, tapi ternyata gagal. Itu tandanya bahwa kita tidak punya kekuasaan untuk itu. Karena hanya Allah dat yang maha kohar yang memaksa kita. Jadi setiap langkah kita itu tidak keluar ya daripada maha koharnya Allah SWT. Kudrat dan iradat Allah SWT adalah memaksa kita untuk bersikap kita seperti ini. La ya'tarihi kusurun, mustahil datang pada Allah kusur, teledor, pemirsa ngagagabah teu aya. Wala ajazun, dan mustahil bagi Allah adalah tidak mampu atau ajiz. Wala ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan mustahil Allah akan kena dengan sifat sinah,
sini itu adalah ngantuk, ya. Wala naum, dan mustahil itu tidur. Nabi Musa diberi ujian, diberi cobaan oleh Allah SWT. Ini hakikatnya bukan nguji Nabi Musanya, tapi nguji masyarakat atau kaum yang ada di sekitarnya. Firman Allah, coba Musa beritahu masyarakat sekitar kamu ini, kaum kamu ini, bahwa kami memelihara dunia ini tidak pernah sekejap pun ngantuk apalagi tidur. Untuk meyakinkan kepada kaummu, coba peganglah oleh kamu botol yang berisi air yang penuh, yang dibuka tutupnya. Itu firman Allah pada Musa melalui malak Jibril. Maka dipeganglah oleh Nabi Musa botol yang penuh dengan air, kemudian simpan di telapak tanganmu dan coba pandang terus oleh kamu. Dan jangan pernah kamu mengedipkan mata. Dipegang oleh Nabi Musa, gini terus dipandang. Lama-kelamaan, baik lupa atau apa, Nabi Musa itu teledor kali, lupa atau apa, akhirnya botolnya itu tumpah. Airnya terus, ini tumpah airnya. Nah, Musa, demikianlah. Kalau dunia dan seluruh isinya sebentar saja aku teledor, tentu dunia dan isinya akan hancur. Seperti hanya botol dipegang olehmu. Jadi dunia dan seluruh isinya termasuk kita ini tidak lepas daripada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan kita sering membaca Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu adalah yang mengurus semua alam, yang merhatikan semua alam, yang memelihara semua alam. Alam itu kan selain Allah alam. Ya. Kita melangkah alam, kita alam, pekerjaan kita alam, tidur kita alam, makan kita alam. Semua itu tidak terlepas daripada pemeliharaan Allah SWT. Coba bayangkan. Ya Allah, ya Karim, kuasanya Allah. Tidak pernah satu sekon pun, tidak pernah satu detik pun keluar daripada rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diperhatikan, semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita, kalau kita nanam kelapa misalnya, Pak Haji Engkos, nanam kelapa, udah aja biarkan. Ya, paling mungkin bakal dipupuk atau di apa itu, tapi sering kan membiarkan. Allah SWT tidak pernah membiarkan sekejap mata pun kita kepada kita. Semua terus diperhatikan, semua terus dipelihara. Itu adalah Rabbil Alamin. Maka di sini wala ta'khudhuhu sinatu wala naum. Firman Allah pada Musa, wahai Musa, seandainya aku kena dengan ngantuk apalagi tidur, tentu dunia ini akan hancur. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun, dan mustahil kepada Allah SWT akan datang fana. Mustahil pada Allah akan datang kehancuran dan kematian. Wa annahu dzul mulki wal malakut. Allah SWT yang mempunyai kerajaan, Allah SWT yang menguasai malakut, alam malakut, alam jabarut itu ya, ada alam malakut itu ya. Itu semua adalah alam dikuasai oleh Allah SWT. Wal izzah wal jabarut, semua adalah milik Allah SWT. Alam mulki, alam malakut, alam jabarut, ini tiga alam ini adalah dikuasai oleh Allah semua. Alam mulki yaitu alam syahadah. Sekarang yang kelihatan oleh kita, yang terasa oleh kita, ini disebut alam mulki atau alam syahadah. Alam malakut adalah alam kehidupan di tempat malaikat. Alam jabarut ini alam dalam kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur manusia atau makhluk. Lahu sultan wal qahr wal khalq wal amr.
hanya kepada Allah dan milik Allah kekuasaan semua makhluk dan segala keputusan. Was samawatu matwiyatum biyamini wal khalaiqu makhuruna fi qabdati. Langit yang berlapis-lapis ini semua seakan-akan dilipat dalam genggaman kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Wal khalaiqu makhuruna fi qabdati. Semua makhluk seakan-akan dipaksa dengan qabdahnya Allah, dengan genggaman kudrat iradat Allah taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari qabdah Allah, dari genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-munfarid bil khalq wal ikhtira. Allah SWT hanya sendiri menciptakan, mengadakan, al-mutawahhid bil ijad wal ibda. Hanya sendiri Allah SWT mengadakan apapun wal ibda. Ya, di sini ada istilah ikhtira, ada istilah ijad, ada istilah ibda. Semua mengadakan, dari asalnya tidak ada. Cuman kenapa di sini Mama pengarang kitab ini memakai 3 istilah ya, ikhtiro, ijad, dan ibda. Ini ikhtiro maksudnya karena kalau makhluk menciptakan sesuatu itu pasti tidak langsung dengan inspirasi sendiri, atau inspirasi sendiri juga didukung dengan yang pernah dilihat, yang pernah didengar, yang pernah diketahui. Jadi tentu awalnya ada contoh begitu kalau ciptaan makhluk itu. Kalau Allah nggak ada. Ibda itu ibda pembuatan yang sama sekali tidak diawali dengan pembuatan yang lain. Seperti halnya juga ijad. Mengijadkan, mengidamkan Allah SWT itu cukup dengan kudrat yang satu. Kalau kita mengadakan dan mentiadakan itu ya tentu ilmunya beda. Kita membangun rumah, tentu dengan keilmuan cara membangun rumah bagaimana. Ada tukangnya, ada ahlinya. Kalau merusak, itu rata-rata yang tidak bisa membuat juga bisa kalau merusak. Karena memang makhluk itu berbeda antara mengijadkan dan mengidamkan. Ilmu mengadakan dan ilmu mentiadakan, kita ini harus diakui ini berbeda. Kalau mengadakan rata-ratanya itu hanya orang-orang tertentu yang ahli, kalau bangunan ahli bangunan, siap mengadakan bangunan. Tapi kalau mentiadakan sepertinya semua orang pun bisa. Ya. Jadi berbeda. Tapi kalau Allah SWT mengadakan, mentiadakan itu tidak 2 ilmunya. 1, makanya dikatakan oleh dalam kitab, dalam pelajaran tauhid, Allah itu 1 sifatnya, 1 datnya, 1 pekerjaannya. Kok 1 sifatnya, kan ada 20 gitu ya. Itu kalau hitungan. Maksud 1 sifatnya itu sifat Allah ya, tidak berpisah-pisah. Seperti begini, mengadakan dan mentiadakan cukup dengan kudrat yang satu, dengan kekuasaan satu. Kalau kita kekuasaan untuk mengadakan, kalau kita tentu akan berbeda dengan kekuasaan untuk mentiadakan. Kan kita berbeda. Para ahli membangun tidak sebanyak orang yang ahli merusak, begitu. Artinya kudrat kita berbeda. Kekuasaan untuk membangun, kekuasaan untuk merusak. Tapi kalau kekuasaan Allah untuk mengadakan, artinya untuk mengijadkan, dan untuk menghancurkan, mentiadakan, mengidamkan, Allah itu cukup dengan 1 kudrat. Tidak 2. Itulah khalaqal khalqa wa amalahum. Nah, di sini mudah-mudahan menyadarkan kita bersama, khalaqal khalqa wa amalahum. Allah sendiri yang menciptakan makhluk dan juga menciptakan segala yang dikerjakan oleh makhluk. Jadi pekerjaan kita pun hakikatnya adalah ciptaan Allah. Jadi kitanya, kerjaan kita pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara arjaqahum wa ajalahum, dan Allah sudah mengukur ya rezeki dan usianya semua makhluk. Mustahil
rezeki seseorang akan melebihi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, rezeki kita ini punya bagian ya Allah sepenuh gelas ini. Walaupun ditambah nanti tumpah lagi karena sudah bukan rezekinya. Dan tidak mungkin juga ini kurang daripada yang telah disediakan Allah taala. Itulah. Cuman kata para ulama, untuk memenuhi apa yang telah diukur oleh Allah, bagian dari Allah itu ada yang harus dikasab, dicari. Karena gitu ada rizkun maksub atau kasbiun dan juga ada rezeki wahbiun. Ada rezeki yang nggak usah dikasab namanya wahbi. Ada rezeki yang harus dikasab keberadaannya namanya itu kasbi. Tapi setelah sampai pada ukuran yang telah ditentukan oleh Allah, itu tidak akan lebih. Seandainya lebih juga, tentu akan budal, akan keluar, akan tumpah. Itulah makanya di sini waqaddaru arjaqahum wa ajalahum. Usia sudah ditentukan, rezeki pun sudah ditentukan. Itu menurut maksyiah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada pertanyaan barangkali begini, bisakah rezeki kita menambah atau usia kita menambah? Kalau menurut catatan yang di Lauh Mahfuz itu tidak, sudah sekian. Tapi karena yang memberikan rezeki itu Allah, yang berikan usia juga Allah, apa halangannya ketika Allah mengirodahkan, menghendaki rezeki kita jadi nambah atau usia kita jadi nambah, itu apa halangannya? Betul. Walaupun sudah ditentukan. Seperti ada dalam satu hikayat dalam kitab Ta'limut Ta'alim, usianya sudah ditentukan sekian kata malaikat di catatan Lauh Mahfuz. Karena Lauh Mahfuz itu dijaga oleh para malaikat. Di antara malaikat yang menjaga Lauh Mahfuz itu melaporkan bahwa usia kamu itu sekian hari lagi. Nah, tapi ternyata karena kebajikannya, karena silaturahimnya, ya, karena sosialnya pada orang lain, Allah merubah. Di luar catatan yang ada di Lauh Mahfuz itu. Sehingga usianya dari 4 hari jadi 40 tahun nambahnya. Jadi walaupun sudah dipasti oleh Allah bahwa rezekinya sekian, usianya sekian, siapa yang akan menghalangi apabila Allah menambah atau mungkin mengurangi? Wa indahu ummul kitab yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha, Allah bisa melebur apa yang telah dikehendaki oleh Allah, diganti begitu ya. Wa yusbitu, dan juga Allah bisa mengisbatkan, menetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan hanya di Allah Subhanahu wa taala ummul kitab, induknya catatan apapun. La yasuzzu an qablihi makdurun, tidak ada yang keluar daripada genggaman kekuasaan Allah apa yang telah diirodatkan, dikodarkan oleh Allah. Wala ya'zubu an qudratihi tasoripul umur, semua usaha, semua urusan tidak akan keluar, tidak akan gaib daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. La tuhso makduratuhu wala tatanaha maklumatuhu. Yang ditakdirkan Allah itu tidak mungkin atau mustahil bisa dihitung oleh kita. Makdurnya Allah, maklumatnya Allah juga tidak ada ujungnya. Maklumatnya Allah, yang diketahui Allah tidak ada ujungnya. Subhanallah. Itulah ya hayat dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di break dulu, ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Biasa beliau ini punya produk dengan segala makna, meskipun buat kita misalnya sama gitu, tetapi kita sulit membayangkan perbedaannya di mana. Seperti misalnya ini makna jabar dengan kohir gitu kan, sama-sama memaksa gitu. Iya. Itu perbedaannya di mana sebenarnya gitu. Iya, terima kasih. Nah kemudian juga ini sekaligus aja Iya. ini berikutnya di baris yang
Ya. Wa annahu al-mufradu bil khalqi wal iktirahi al-mutawahhidu bil ijadi wal ibda'i. Ya, ayat perbentenan nggak ada perbedaan nggak antara al-mufradu dengan al-mutawahhidu gitu. Misalnya kalau misalnya ini di beda ganti misalnya annahu al-mutawahhidu bil khalqi, ada perbedaan nggak? Atau misalnya dengan ini al-mufradu bil ijadi wal ibda'i gitu, ada perbedaan makna kalau seperti itu gitu. Al-munfaridu di sini, kemudian al-mutawahhidu begitu. Bisa nggak diganti? Wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal ihtiro al-mutawahhidu bil ijad wal ibda. Itu apakah bisa dibalik? Wa annahu al-mutawahhidu bil ijad, kemudian al-munfaridu bil ijad, al-mutawahhidu bil khalqi wal ihtiro. Begitu. Nah, terima kasih. Ini ya Allah luar biasa ini Mama Raden Haji Abdullah bin Nuh ya. Seperti mengingatkan kita apa bedanya al-munfaridu dan al-mutawahhidu. Padahal kalau secara umum munfarid itu sendiri ya, mutawahhid itu sendiri. Tapi di sini ada titik perbedaan yang sangat jauh antara munfarid dan mutawahhid. Kalau munfarid itu adalah satu karena berpisah dari yang lain. Kalau mutawahhid itu sendiri dan tidak pernah juga menyatu dengan yang lain. Ini kedua-duanya artinya sama. Jadi Allah menciptakan makhluk itu tidak usah bareng-bareng, tapi hanya munfarid. Kemudian mutawahhid juga bil ijad. Ini bukan berarti Allah perlu bantuan untuk mengadakan, karena Allah itu mutawahhid. Jadi munfarid itu artinya satu yang biasanya ada lawan, ada yang lain. Sehingga ingat kalau pada fikih itu ya, munfarid itu kebalikan daripada berjamaah. Nah itu jadi kata munfarid itu tentu ayat kobilnya, mukobilnya itu dengan jamaah. Jadi berarti satu tapi berpisah dari yang lain, itu munfarid. Kalau mutawahhid satu bukan berarti pernah bersatu dengan yang lain. Ya makanya munfarid di sini bil khalqi ya. Ya munfarid bil khalqi, al mutawahhid bil ijad. Ini pasangannya. Kalau munfarid pasangannya bil khalqi, kalau mutawahhid pasangannya adalah bil ijad. Pasnya. Karena kalau kita di ini mufradatnya, munfarid itu adalah seseorang kalau di kita, seseorang yang menyendiri tapi sewaktu-waktu perlu yang lain. Itu jadi munfarid. Kalau al-mutawahhid sendiri tapi selamanya sendiri, tidak pernah lebih daripada seorang. Itu mutawahhid. Ini kedua-duanya kalau arti secara umum artinya sama. Al-munfarid menyendiri, juga al-mutawahhid juga menyendiri. Begitulah. Makanya pasangannya pasnya munfarid pada khalqi, pasnya mutawahhid pada ijad, begitu. Ya. Duluan khalqi, duluan ijad. Tentu duluan ijad. Setelah ijad dunia. Baru Allah menciptakan, membentuk khalqi, isi dunia itu. Nah, untuk menciptakan, mengadakan dunia itu tidak perlu yang lain, munfarid saja Allah SWT begitu. Barangkali itulah. Kemudian ulang. Oh ya, Jabbar sareng Kohir ya. Ini Hayyun Qadirun, Jabbarun juga Kohirun. Secara umum artinya Jabbar artinya memaksa, juga Kohir juga artinya adalah memaksa. Ini termasuk Asmaul Husna ya, Jabbar dan Kohir. Ini untuk jawaban daripada Al-Jabbar dan Kohir. Ini dengan segala hormat, insya Allah sabda yang akan datang. Karena saya nggak mau sembarangan menjawab gitu ya. Punya insya Allah ini pengambilannya.
daripada perbedaan antara Jabar dan Qohir. Itu termasuk juga Asmaul Husna. Kalau arti secara umum sama, Jabar memaksa juga Qohir itu adalah memaksa. Insya Allah mudah-mudahan di Sabtu yang akan datang tidak lupa ya. Oh ya, mangga. Pertanyaan saya mungkin agak apa namanya kembali ke belakang. Ya. Ini sama juga sih sebenarnya apa namanya substansinya itu terkait dengan mufradat yang begitu ini ya apa namanya seolah-olah berulang-ulang. Contoh misalkan begini, ini kan bab pertama itu ana muslim, kemudian bab yang kedua itu ana sunniyun. Ya. Ini perbedaannya apa gitu ya? Karena kalau di sini kan ini terkait akidah juga, kemudian sunni juga terkait juga akidah. Ini perbedaannya itu apa? Kemudian jadi kemarin juga perbedaan antara muslim bid'i dan sunni itu seperti apa gitu ya? Apakah muslim bid'i ini apa namanya keluar dari Islam gitu ya? Kemudian yang selamat itu adalah muslim sunni gitu. Ya, mungkin itu ya. Allah alam. Terima kasih. Pada bab pertama, ana muslim itu adalah menyatakan sebagai pintu gerbang. Sebagai pintu gerbang seseorang jadi muslim itu adalah pada bab pertama. Karena bab pertama itu tentang tauhid, ya. Kemudian pada bab kedua anak sunniun, itu tentu ini bab kedua juga tidak bisa berpisah dengan anak muslimun dengan pertama. Karena setiap sunni itu pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim adalah sunni. Karena muslim itu sebagaimana yang telah disampaikan ada bid'i. Ya, artinya bukan sunni itu. Kalau muslim sunni itu adalah muslim yang dipegang oleh almarhum, oleh kita semua. Kalau muslim bid'i itu ya banyak. Di antaranya seperti yang mengaku-ngaku seorang muslim, ya, bahkan merasa bahwa yang paling muslim dia sendiri. Padahal ternyata dalam kesehariannya atau akidahnya ada yang sampai menyatakan wajib dalam sholat itu melaknat Sayyidina Abu Bakar, wajib dalam sholat itu melaknat Siti Aisyah, dan semua sahabat itu adalah gosob dalam kekhalifahan. Hanya Sayyidina Ali yang pas untuk menjadi khalifah karena darah daging Rasul dan sebagainya gitu. Itu adalah muslim yang bukan sunni, yang bid'i. Seperti hanya itu Syiah, ya. Syiah yang kebanyakan di Indonesia itu Syiah itu seperti itu. Apalagi kita pada tahu itu di Bandung ada seorang tokohnya, ya. Dan alhamdulillah sewaktu bab kedua ini saya menelaah buku Syiah yang dikeluarkan oleh penerbit yang resmi sekali, yaitu oleh Majelis Ulama Pusat. Ternyata itu seperti Syiah yang kebanyakan Indonesia itu adalah Syiah yang bid'i itu, muslim yang bid'i itu. Tentang apakah apa? Muslim juga. Cuman apabila merujuk kepada pengambilan kita, ya, sebagai muslim sunni, itu menurut kita sudah keluar dari Islam. Karena apa? Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, satu-satunya sahabat yang dinas keberadaan dalam Al-Quran. Sehingga menurut muslim sunni, kalau kita tidak percaya mengingkari atas kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kesahabatan Abu Bakar, itu kita bisa kufur, bisa murtad. Karena dinas dalam Al-Quran. Tapi muslim-muslim yang bid'i justru sebaliknya. Abu Bakar itu menjadi khalifahnya adalah gosob. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya sengaja
di bab awal tidak memperpanjang tentang bid'i ya. Karena ya untuk apalah menceritakan, udah aja kita sunni aja gitu, fokus ke sunninya gitu. Tapi ya kecuali kalau yang bertanya seperti ini, maka saya jelaskan begitu diantaranya. Tidak perlu bahasa yang lain gitu. Ini terima kasih kepada Al Mukarrom bertanya tentang Jabar dan Kohar itu ya. Alhamdulillah ini masukan bagi kami. Belum sempat kami mentelaah tentang apa beda Jabar dan Kohar. Jabar dan Kohar itu pasti itu. Gak mungkin Mama Abdullah bin Nuh mengungkapkan satu kata apabila tidak tujuan yang khusus. Kehebatannya begitu. Kemudian dilanjut. Ada. Dilanjut ya. Paslun fil ilmi wa a'taqidu annahu alimun bijami'il ma'lumat muhitum bima yadri min tuhumil arodin ila a'la samawat. Akidah muslim sunni diantaranya harus meyakinkan pasal ini, bahwa mengitikadkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alimun bijamil maklumat, seluruh maklumat yang ada, yang tidak ada, yang ketidakadaannya adalah di batas mungkin, bukan wajib tidak adanya. Karena ada yang tidak ada wajib, seperti serikat bagi Allah itu mustahil adanya, wajib tidak adanya, mustahil adanya. Itu di luar maklumat Allah SWT itu, karena tidak ada. Muslim sunni harus mengitikadkan bahwa Allah SWT mengetahui atas semua yang maklum, dan juga keilmuan itu muhitun bima yadri min tuhumil arodin, dari tanah yang paling bawah, yang paling dasar, sampai langit yang paling atas, itu semua adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu alimun la ya'zubu an ilmihi mithqalu darrah fil ardi wala fis sama. Mengetahuinya Allah, maha mengetahuinya Allah adalah tidak ada satu pun misqalu darrah. Darrah itu sebagaimana yang telah dikemukakan, yang kata darrah itu adalah semut merah yang paling kecil. Saking kecilnya hampir tidak bisa kelihatan. Ada juga darah itu mengartikan ada seperti debu yang apabila pagi hari ada ini matahari, cahaya matahari, kemudian di lubang-lubang rumah itu seperti ada yang ini, ada yang berterbangan. Itu adalah darah. Itu darah. Nah, sekecil apapun di bumi atau di langit tidak akan pernah gaib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ya'lamu dabiban namlah as-sauda ala sohroti soma pilati dolma. Ini bahkan Allah pasti maha mengetahui apabila ada semut yang hitam ya merayap di atas batu yang hitam juga, kemudian dalam keadaan malam yang gelap gulita. Jadi 3 kali hitam, semutnya hitam, batunya hitam, kemudian di pada malam hari yang sangat gelap, jadi 3 kali hitam, tetap Allah melihat jelas, tidak perbedaan. Kan kita itu kalau kita karena melihat kita dengan alat, dengan mata ya, dengan bola mata juga, kita itu ada tahapannya, ada ini jelas, kurang jelas, wah sama sekali ini tidak kelihatan. Nah itu karena melihatnya dengan alat. Kalau alat begitulah, jadi ada 3 tahapan, jelas, kurang jelas, sama sekali tidak kelihatan. Itu kalau dengan mata. Allah itu melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan sifatnya ya. Nah, sifat basornya, makanya tidak ada istilah lebih jelas atau kurang jelas, nggak ada, sama semua gitu. Wa yudriku harokata dzarri fi jawil hawa wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah pasti akan mengidrok, mengetahui gerakan darah tadi ya, yang kelihatan itu seperti debu, seperti apa, yang kecil, gerakannya oleh Allah itu pasti diketahui ya, kemana-mananya.
walaupun fi jawil hawa, di tengah-tengah awang-awang yang di atas kelihatan ya Allah itu ya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui rahasia dan yang sangat sekali akhfa, yang sangat samar, yang sangat rahasia oleh Allah diketahui. Wa yattali'u ala hawajisid dhamair, dan Allah sangat melihat ya hawajisid dhamair, kerteg hati, bisikan hati Allah itu tahu, berbisik baik, berbisik buruk, Allah itu mengetahui. Dan malaikat tidak diberi kekuasaan untuk mengetahui bisikan manusia, enggak, cuman yang bersangkutan dan Allah itu. Wahraukatil khawatir, dan gerakan bisikan kita, wahopiyati saroir, dan rahasia yang paling tersimpan di dalam, bi ilmin qadimin, bukan ilmu yang baru, bukan dari hasil penelitian ilmunya, tapi adalah yang qadim, yang tidak ada warna. Azaliyin, juga azali. Ini bedanya qadim dengan azali ya, tentu berbeda sekali. Kalau ajali itu sebelum ada apa-apa itu pokoknya mah cek sunah gitu tah. Itu ajali ya. Lam yajal mausupan bihi bi ajalil ajali. Allah tidak akan henti-hentinya, tetap sifatnya tidak akan berubah seperti itu. La bi ilmin mutajaddidin, ilmunya Allah, maha mengetahui Allah bukan karena ilmu yang baru, hasilin yang dihasilkan fi dzatihi, dalam zat Allah, bil hulul wal intaqal. Jadi maha ilmunya Allah bukan daripada penelitian, bukan ilmu yang dihasilkan, bukan ilmu yang nempat ya, atau yang bisa dipindah-pindah seperti kita. Kan kalau ilmu manusia itu ya, ilmu makhluk itu bisa dipindahkan, artinya diwurukan kepada yang lain, jadi berpindah gitu ya, walaupun tetap ada di yang pertama. Itu adalah hulul dan intiqal, itu ilmu makhluk. Kalau ilmu Allah enggak seperti itu ya. Ilmu yang diberikan Allah kepada kita bukan ilmu Allah pindah pada kita, bukan. Bukan itu. Barangkali sampai sanalah, enggak ada ini lagi. Ini terima kasih apabila ada pertanyaan yang seperti Al-Mukarram tadi, sungguh saya sangat gembira sekali untuk menambah wawasan saya dan untuk lebih ini lagi mutolaah kajian-kajian tentang mufrodat begitu. Tadi sangat bergembira sekali ada jabar dan ada kohir, padahal artinya itu juga. Pasti ini nggak mungkin mama jadi dua istilah apabila tidak ada perbedaan. Terima kasih. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhiri doa dengan doa, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Rasul. Amin bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nasta'inu jami'an fardudu ilaina inda hajatina. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarrabati lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa salaha jasad wa ruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah tuntas, telah selesai tadarus kitab Ana Muslimun Sumyun Wastafiyun. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak, Ibu, Saudara semua, dan juga untuk kita sekalian gitu ya. Nah, sekali lagi saya ulang, bagi Bapak, Ibu sekalian yang belum jelas atas tadarusan ini, silahkan kunjungi di YouTube Perguruan Islam Al-Hikmah Cianjur, atau bisa kontak pada kami 0812235. Insya Allah kami akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam rangka memperdalam, mengaguar tentang yang besar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada momentum ini, dan saya mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian mendapat barokah setelah mengikuti terlibat langsung dalam tadarusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.